Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 13. Saat akan memutuskan pulang, Yuda dikagetkan dengan kedatangan Maulida. Ibu, jadi ibunya yang membawanya ke sini? Tapi untuk apa? Klub yang ia kunjungi lebih dekat dengan rumah daripada apartemen. Apa yang terjadi sehingga Nilam membawamu ke sini dengan keadaan tidak sadarkan diri? Tanya Maulida sengit. Tunggu, apa yang baru saja ibunya katakan? Benarkah pendengarannya jika yang membawanya ke sini adalah Nilam? Bu, Nilam yang membawaku ke sini? Tanya Yuda sedikit meninggikan suaranya. Jawab dulu pertanyaan ibu, apa yang terjadi padamu, Yuda? Gertak ibunya. Aku minum bu, maaf, sesal Yuda. Maulida menatap Yuda tidak percaya. Ternyata buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tidak bisakah Yuda mengambil pelajaran dari kisah hidup ayahnya yang harus meninggal di usia muda sebab sakit komplikasi? Ayahnya sudah mewanti, "Anti jangan jadi pria brengsek sepertinya yang menyia-nyiakan waktu muda sebab salah pergaulan." Tidak bisa berkata, kata. Maulida pergi meninggalkan Yuda dalam gelisah yang membara. Sempat Yuda lihat, raut keras ibunya tadi. Sempat terekam urat emosi yang terbentuk di wajah wanita yang telah menghadirkannya ke dunia. Bu, ibu, Yuda benar kehilangan kosakata. Rasanya apapun yang akan dia sampaikan tidak bisa membuat ibunya kembali memberikan rasa percaya. Yuda berjalan tergesa-gesa berusaha menghentikan langkah ibunya. Ini terakhir kalinya ibu dengar aku minum. Mulai hari ini aku berjanji tidak akan pernah mengunjungi klub lagi. Tolong percaya, Bu, aku bersumpah. Yuda memelas, lelah rasanya ketika orang yang sangat menyayangi kita terluka karena kebodohan yang terus-menerus terulang. Seyakin apa kamu tidak akan mabuk lagi? Kamu tahu betul jika ibu sudah tidak percaya lagi setelah tahu kamu menipu kami tentang perceraianmu dengan Nilam. Itu lagi, jangankan ibunya, penyesalan itu juga membuat Yuda frustasi. Aku sadar jika aku salah bu, untuk itu aku berniat memperbaiki segalanya. Milea membutuhkan sosok orang tua yang lengkap, untuk itu aku ingin. Ingin apa? Potong Maulida sinis. Ingin meminta Nilam kembali padaku. Jika kamu menganggapku sebagai ibumu maka jangan lakukan itu Yuda. Yuda terperanjat. Kenapa? Kamu tidak pantas untuk wanita sebaik Nilam. Nilam berhak bahagia. Dan ibu yakin kebahagiaan Nilam bukan sama kamu. Yuda menatap ibunya tak percaya. Dia benar tidak mengerti kenapa kepedulian ibunya begitu besar pada Nilam. Bukankah dia yang anak kandungnya? Jangan ceraikan Ruliana, dia wanita yang paling serasi untukmu. Jika beberapa bulan yang lalu mendengar ucapan ibunya yang seperti itu akan membuatnya sangat bahagia dan tersanjung, tapi saat ini mendengar ucapan seperti itu justru seperti ditimpa musibah. Aku serius ingin mengajak Nilam rujuk. Kekeh Yuda. Ngaca kamu, Yud, bentak ibunya hilang kesabaran. Aku akan tetap pergi, tapi dalam durasi waktu yang lebih pendek. Sebenarnya ada yang harus ku selesaikan di sana selain ingin melihat calon ibu mertuaku. Senyum lebar di bibir Nilam pudar. Jadi Alvaro tetap akan pergi? Tatapan Alvaro membungkam mulut Nilam. Hanya mata yang menguraikan kalimat yang akan ia katakan. Dan, aku akan menikahimu setelah aku pulang. Hati Nilam bergetar, menyaksikan kesungguhan cinta pemuda di hadapannya. Simpan ini, pakailah, ketika aku kembali. Sebuah kotak sudah berada di hadapan Nilam. Aku tidak bisa menerimanya. Simpan saja. Kesungguhan Alvaro. Ketulusannya. Jaga diri baik. Itu pesanku. Saat aku kembali aku akan menikahimu.
Setitik bening jatuh dengan sempurna. Karena ucapan Alvaro, Nilam memandang cincin yang berada di jari manisnya. Bukan terpukau pada benda bermatakan berlian itu, melainkan makna yang ada pada ikatan yang disematkan Alvaro untuknya. Jujur, Nilam tidak ingin bertele-tele dengan perasaannya. Dia ingin melakukan yang memang pantas dilakukan. Aku ini sudah tua. Di luar sana masih banyak wanita yang masih muda dan pastinya lebih cantik. Aku. Lelaki di luar sana tak seberuntung diriku bisa mengenalmu, Nilam. Mata Nilam mengembun. Selaan Alvaro menciptakan sisi hangat dalam hatinya. Dia begitu dewasa. Maaf, ucapnya. Kemudian meraih tangan Nilam dan dibawa ke bibirnya. Nilam tak bisa membendung air matanya. Alvaro selalu lembut dan bisa menghargainya. Ia sangat tahu batasan, dan kali ini, batasan itu masih dijaga olehnya. Harusnya begini juga tidak boleh, tapi aku butuh bekal. Padahal hanya mencium punggung tangan tapi Alvaro sudah merasa bersalah. Nilam tidak sanggup, segera direngkuh tubuh jangkung itu. Memeluk seerat-eratnya. Alvaro menjadikannya sebaik-baiknya wanita. Pelukan hangat ini mengakhiri pertemuan mereka pagi menjelang siang itu sebelum Alvaro pamit pulang sekaligus pamit pergi ke luar negeri untuk beberapa minggu ke depan. Sebelum benar-benar pergi, Alvaro masih membuat Nilam terkesima. Pemuda itu meminta izin untuk masuk ke kamar Milea meletakkan surat yang sudah ditulis khusus untuk Putri Nilam. Aku pamit melalui surat, dia akan mengerti. Alvaro tersenyum secerah mentari pagi. Nilam percaya, semua yang terjadi atas rencana Tuhan dan akan baik untuknya. Dia hanya fokus membenahi diri sebelum kembali menunaikan ibadah terpanjangnya. Ibadah terpanjang adalah rumah tangga. Kali kedua merangkai sejarah. Semoga Alvaro bisa menuntunnya ke arah yang lebih baik. Matanya tak henti menatap benda yang melingkar di jari manisnya. Benda yang dijadikan Alvaro sebagai tanda kelanjutan hubungan mereka. Kenapa kamu tidak menghubungiku jika Milea sudah diperbolehkan pulang? Mata Nilam terpejam, ketika sebuah suara menghampiri. Suara yang merusak momen kebahagiaan hatinya. Milea tidur. Nilam mengira Yuda akan paham tapi pria itu justru tetap melangkahkan kakinya maju. Bisa minta secangkir kopi? Kepala saya pusing. Nilam masuk ke dalam rumah diikuti langkah Yuda. Berjalan ke dapur Nilam minta si Embak buatkan kopi untuk Yuda. Setelah memberitahu si Embak Nilam hendak menaiki tangga menuju ruang kerjanya, tapi tangannya dicekal oleh Yuda. Aku ingin bicara. Nilam kira Yuda mengajaknya bicara untuk membahas masalah Milea, tapi ternyata Yuda justru membicarakan soal semalam. Nilam tidak suka. Intinya apapun alasan kamu itu hak kamu, aku sudah tidak ingin tahu perihal sebab apa hingga detik ini apartemen itu masih kau urus. Lelah Nilam menghadapi sifat Yuda yang egois. Jengah Nilam mendengar ucapan Yuda, dia ingin segera beristirahat. Tapi sepertinya Yuda tidak membiarkan hatinya tenang. Aku ingin rujuk. Akhirnya kalimat itu terucap juga dari bibir Yuda. Alis Nilam menyatu. Ngajak gelut laki ini. Pulanglah, aku ingin istirahat. Mbak, panggil Pak Kadik, minta antar tamu saya sampai depan gerbang. Nilam memanggil asisten rumah tangganya. Ini tidak lucu, Nilam. Saya memang tidak sedang melucu Pak Yuda yang terhormat. Agarnya emosi Nilam mulai naik. Ya Allah. Bisa darah tinggi Nilam berurusan dengan Yuda. Aku akan membawa ibu ke Singapura, memintamu secara langsung pada mama. Keputusan Yuda sudah bulat. Melihat bagaimana mantan ibu mertuanya masih bersikap baik padanya saat bertemu setelah mereka bercerai, Yuda yakin ibu Nilam juga belum tahu perihal alasan sebenarnya perpisahan mereka. Nilam tersenyum sinis. Pada mulanya Nilam berpikir bisa berteman dengan Yuda.
menjalin hubungan dengan baik demi tumbuh kembang putri mereka. Bagaimanapun Milea berhak tahu siapa ayahnya. Tapi Yuda seperti ini. Begitu percaya dirinya Yuda mengibarkan ajakan yang tak akan pernah Nilam sambut. Nilam memang ingin Milea tahu siapa ayahnya dan mengizinkan Yuda untuk ikut berperan dalam tumbuh kembangnya. Tapi bukan berarti Nilam sudi untuk kembali pada masa lalu yang bahkan hingga saat ini hatinya belum sepenuhnya berdamai pada rasa sakit yang disebabkan oleh orang yang sama. Mentalnya pernah sangat tertekan karena keadaan, hingga musim berganti lukanya masih belum sembuh. Walau hati sudah sedemikian hancurnya. Dan laki di hadapannya inilah penyebabnya. Angan kebahagiaan bersama Yuda sudah terlewati. Benar sudah sirna saat 8 tahun lalu tangannya menari di atas surat bermaterai. Itu kesempatan terakhir Yuda bersamanya dan Nilam tidak mengulang kesalahan yang sama. Melihat reaksi dari Nilam Yuda tersenyum kecut. Mungkin cinta datang terlambat memang benar ada. Tidak berguna dan memuakkan. Melihat Ruliana yang kembali membuat hati Yuda senang bukan kepalang. Apalagi saat perempuan itu meminta maaf pada Yuda dan mengatakan ingin kembali beserta ungkapan cinta. Tanpa berpikir panjang Yuda langsung menalak Nilam di keesokan paginya. Mungkin Yuda dipenuhi rasa obsesi yang belum tuntas sehingga bersikap gegabah. Seharusnya Yuda berpikir dahulu sebelum membuat keputusan. Yuda benar ceroboh dan bodoh. Suara pintu tertutup mengembalikan raga Yuda. Sialan, Nilam sudah menghilang di balik pintu kamarnya. Mari saya antar Pak. Jangan lancang, saya ini ayah kandung Milea. Tegas Yuda. Di ruang kerjanya Nilam memejamkan matanya rapat. Yuda benar tidak tahu diri. Haruskah dia berteriak seperti itu sementara putrinya butuh waktu untuk istirahat? Apa Yuda lupa Milea baru saja pulang dari rumah sakit? Siapapun Anda, tapi kami bekerja dengan Ibu Nilam. Bukan dia yang menggaji. Mohon pengertiannya Pak, Milea butuh istirahat yang cukup. Kata yang akan keluar dari mulut Yuda tertahan di tenggorokan setelah mendengar nama putrinya. Kenapa tiba mau mengurusi masalah di Singapura? Ingrid menatap Alvaro dalam. Nenek yang minta aku untuk lebih dewasa. Jawab Alvaro masih dengan tutur lembut. Ini tidak biasanya. Kamu ingin sesuatu dari nenek? Jangan suuzon Nek. Alvaro terlihat tenang. Lagian selama mengurus perusahaan tak satu pun proyek yang ditanganinya gagal, jiwa kepemimpinannya sudah terlihat sejak remaja. Meskipun dulu kehadiran Alvaro di perusahaan Utgom sempat ditakuti oleh mahasiswi magang sebab Alvaro yang suka bertindak seenaknya sendiri setiap melihat perempuan yang suka berpakaian minim. Tidak segan Alvaro merobek rok pendek yang gadis itu pakai. Kalau gemar pamer kenapa nggak sekalian dibuka saja, itu katanya. Di sini mencari generasi berprestasi bukan gaya berpakaian tapi telanjang. Gara tingkah Alvaro Liga dibuat pusing dengan aduan para mahasiswi magang. Pedas ucapan Alvaro membuat banyak gadis tidak menyukainya. Tapi Alvaro masa bodoh. Orang nenek menyatakan kamu membawa Nilam ke pemakaman, sudah sejauh mana hubungan kalian? Tidak ada yang bisa disembunyikan Alvaro dari Ingrid. Aku ingin menikahinya. Ingrid tersenyum. Dia tidak pernah memandang seseorang dengan statusnya, tapi lebih ke perjalanan hidupnya. Dia pernah gagal sebelumnya. Bisa jadi hatinya masih diliputi keraguan. Sulit pasti untuk menjalin hubungan yang baru. Aku bisa menerimanya, Nek. Aku berbeda dengan pria itu. Ucap Alvaro mencoba meyakinkan neneknya. Kamu harus sadar perempuan yang pernah berada di fase kisah yang pelik akan sulit untuk mempercayai hal yang berhubungan dengan hubungan lawan jenis. Nenek hanya takut perencanaanmu tentang kisah cinta yang indah berujung nestapa.
Ingrid sedikit kecewa mendengar pengakuan Alvaro tentang perasaannya pada Nilam. Bukan karena Nilam yang berstatus janda dan punya anak, tapi lebih khawatir masa lalu akan mengganggu hubungan mereka nantinya. Sejak Alvaro bekerja dengan Nilam dengan nama Jenar, sejak saat itu Ingrid mencari tahu tentang sosok Nilam. Awalnya tidak ada keraguan saat Alvaro terlihat bersimpati pada Nilam. Keraguan berawal setelah mengetahui mantan suami Nilam berada di jarak yang cukup dekat. Dan kini lelaki itu terlihat terus mendekati Nilam. Aku hanya perlu restu nenek, ungkap Utgom. Bagaimana jika nenek tidak merestui, uji Ingrid. Nenek hanya butuh dirayu oleh cucunya yang tampan ini sedikit. Alvaro mengembangkan senyumnya. Tidak seperti bayangannya jika sang nenek akan menolak karena status Nilam. Ingrid justru terlihat khawatir jika perasaannya nantinya tak sesuai ekspektasi. Ibu tidak akan melakukan hal gila seperti itu, sengit Maulida menanggapi keinginan putranya. Yuda menatap ibunya melalui mirror center. Ibunya sama sekali tidak melunak. Saat ini mereka dapat panggilan dari kantor polisi. Entah apa lagi yang diperbuat oleh Ruliana sehingga mereka kembali dihubungi oleh pihak kepolisian. Di perjalanan menuju kantor polisi Yuda masih berupaya membujuk sang ibu agar bersedia menemui sahabatnya ke Singapura dalam rangka meminta Nilam kembali. Tapi Maulida kekeh tidak mau. Tak tahukah Yuda jika Maulida sudah sangat malu pada Ingrid. Dia yang dulu mengeluh, pelukan putranya di depan sahabatnya itu merasa tertampar setelah kebohongan Yuda terungkap. Bagaimana jika Ingrid sampai tahu kebrengsekan Yuda yang berusaha Nilam tutupi, jangankan mengizinkan putrinya kembali bersama dengan sang putra yang ada Ingrid bisa membuat Yuda hilang di telan bumi. Aku tidak rela Milea tinggal dengan ayah tirinya. Kamu tidak harus melihatnya. Kalau mau ketemu Milea bisa tidak di rumah Nilam, kan? Salah ngomong lagi. Bu, aku serius. Geram Hari Yuda melihat sang ibu tidak berpihak sedikit pun padanya. Lebih baik kamu mikirin Ruliana, jaga dia agar tetap waras, temani dia saat dia terpuruk. Ingat, dia seperti ini juga sedikitnya karenamu. Ruliana lagi. Ibu nggak pernah setuju aku sama Ana. Kenapa ibu tidak mendukung aku rujuk pada Nilam? Ibu lebih nggak setuju jika kamu mau rujuk dengan Nilam, kamu terlalu buruk untuk wanita sebaik Nilam. Terperanjat Yuda mendengar teriakan ibunya. Lisa tahu Nilam tidak baik, baik saja, sejak tadi perempuan itu beberapa kali Lisa dapati meremas pelan tangannya sendiri. Bahkan Lisa bisa melihat bulir keringat di dahi Nilam, sejak dirinya menginjakkan kakinya di rumah sahabatnya. Nilam tahu ucapan Yuda mempengaruhi mentalnya. Kata yang paling tidak ingin didengar seumur hidupnya dari pria itu ternyata terucap juga. Hari ini Nilam dipaksa mengenang hari itu, hari yang sekuat tenaga ingin dia lupakan. Nilam selalu berusaha menghindari hal yang berkaitan dengan masa lalu pahit itu. Dan hari ini karena pria yang telah menorehkan luka di masa lalunya itu dengan tak berperasaan mengajaknya kembali mengenang rasa terhina yang sampai kini masih membekas di dada. Sebenarnya kamu kenapa? Lisa tidak pernah melihat Nilam yang seperti ini sebelumnya. Pria itu mengajakku rujuk. Apa? Pekik Lisa refleks mengebrak meja. Bajingan, Lisa tak bisa menahan untuk mengumpati Yuda. Tadi waktu Nilam menghubunginya, kedengarannya sahabatnya sedang ingin menceritakan hal bahagia, bukan mode hancur seperti ini. Dia bahkan rela pulang lebih cepat sebab penasaran apa yang membuat Nilam begitu antusias ingin bertemu dengannya. Kupikir, selain kabar Milea pulang hari ini ada kabar lain yang membuatmu bahagia, nggak tahunya kamu sedang kesal. Tadi aku bahagia ketika menelponmu. Karena Alvaro melamarku, sebelum Yuda datang dan membuatku kesal seperti ini. Apa, Jenar melamarmu? Lalu apa kamu menerimanya?
Raut kesal Lisa berubah seketika digantikan oleh raut penasaran. Nilam mengangkat tangan kirinya, menunjukkan sebuah cincin yang melingkar di jari manisnya. Oh my god, mata Lisa berkaca-kaca. Iko terharu melihat cincin yang berada di jari sahabatnya. Congrats, I am happy for you. Nilam mengangguk dan membalas senyum Lisa. Di balik senyum manis di bibir Lisa sebenarnya selalu memiliki tanda tanya besar peran Syafitri untuk putrinya. Puluhan tahun bersahabat dengan Nilam, tak sekalipun wanita yang berstatus sebagai ibu dari sahabatnya itu mengenalinya. Pertemuan yang jarang, ditambah wanita itu yang terlihat tak pernah memiliki waktu yang cukup untuk Nilam sehingga jarang bertegur sapa. Bahkan terakhir kali bertemu, masih segar diingatan Lisa ketika Syafitri justru mengolok putrinya yang belum mendapatkan pengganti Yuda. Bahkan hanya beberapa kali wanita yang berstatus nenek Milea itu mengunjungi cucunya. Menurut cerita Nilam, Ingrid sibuk dengan teman sosialitanya. Kabar terakhir yang Lisa dengar wanita itu sedang berobat di luar negeri, tapi lucunya tidak ingin dijaga oleh putrinya. Agak ganjal menurut Lisa tentang sikap ibu sahabatnya itu, tapi untuk bicara pada Nilam, Lisa tak sampai hati. Kamu harus kasih tahu Tante Syafitri supaya dia bisa semangat untuk sembuh. Senyum Nilam perlahan pudar. Sudah 2 hari Mama tidak bisa dihubungi. Aku sudah hubungi Tante Reni, katanya Mama harus bed rest. Ya kali, orang tua itu justru meminta adiknya yang menemani ketimbang putrinya sendiri, seperti tidak masuk akal bagi Lisa. Oh, tapi senyum menenangkan Lisa berikan kepada sahabat yang memiliki hati sekuat baja. Palsu gak sih itu berlian? Iseng Lisa menggoda sahabatnya, berusaha mencairkan lagi suasana hati Nilam. Bukan keasliannya, tapi dari siapa ini berasal? Cie. Apaan? Seneng aja lihat muka kamu merah begitu. Ledek Lisa. Serius? Bohong. Ha. Lisa beranjak meninggalkan Nilam dengan gelak tawa. Nilam yang kesal sempat menghadiahi timpukan bantal sofa ke arah Lisa yang sayangnya tidak kena. Di Singapura seorang pria tengah sibuk dengan laporan pengeluaran yang melebihi anggaran. Siapa penanggung jawab ini? Tanyanya dingin pada pria berambut coklat di hadapannya. Luxas, Sir. Panggilkan. Titahnya. 2 hari sudah Alvaro berada di Singapura, tapi dia masih terjebak di timbunan tanggung jawab. Masalah proyek di sini tidak lain. Banyak oknum yang tidak bertanggung jawab dan menyelewengkan dana pembangunan. Benar kata neneknya, masalah di sini sangat pelik diselesaikan. Meskipun bisa tapi akan sulit, harapannya hanya 0, sedang kehancurannya sudah mencapai 90%. Kita lakukan meeting room. Semua terperanjat. Sudah ke-8 kalinya hari ini, perwakilan Ingrid membuat mereka semua kalang kabut. Sosoknya yang tampan tak selembut perlakuannya, tak segan Alvaro memecat staf yang berani membantahnya. Belum genap 24 jam, sudah ada 6 kepala yang kehilangan jabatannya. 1 jam usai meeting, keadaan kantor masih sangat mencekam karena kehadiran Alvaro yang seolah ingin meneliti pekerja satu-satunya. Tak satu pun dari mereka berani memutar lehernya dari layar komputer, semua terlihat kooperatif. Kompak menyelesaikan pekerjaannya masing-masing. Halo, kepergian Alvaro ke ruangannya membuat mereka semua bernapas lega. Di kursi kerjanya Alvaro tersenyum lembut. Sudah minum obat? Sudah, Om, kata Mama kalau Milea sembuh Om J akan segera datang. Benar. Jadi Milea harus cepat sehat ya. Om J, Mama tadi menangis di kamar mandi. Kali ini suara Milea tak sekuat sebelumnya, seperti berbisik. Kenapa? Alvaro juga tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Gak tahu, Milea tidak berani bertanya. Lea bisa kasih ponselnya sama Mama? Bisa,
Milea kasih mama dulu ya om. Terima kasih, sayang. Tidak sampai 5 menit suara yang dirindukan pria itu terdengar. Sudah selesai, bisa dimatikan? Tunggu. Kenapa, Al? Kamu sedang ada masalah? Tidak kok, elak Nilam. Aku berhak tahu Nilam. Aku memang sedang tidak dalam masalah apapun. Kenapa menangis? Tidak menghiraukan ucapan Nilam, Alvaro kembali bertanya. Siapa yang membuatmu menangis? Dari seberang sana tidak ada jawaban. Sungguh aku menyesali ketidakberadaanku di sisimu jika seperti ini. Aku tidak tahu apa yang terjadi karena orangku mengatakan kamu hari ini di rumah saja. Apa ini berkaitan dengan pria itu? Apa aku terlalu lancang? Isak kecil terdengar dari seberang sana. Maafkan aku, suara Nilam serak. Dia mengganggumu. Dia mengajakku rujuk. Alvaro memejamkan matanya. Jangan terlalu dipikirkan, dia sedang menyesali perbuatannya dahulu. Biarkan dia berbicara apa saja, selama tidak menyentuhmu, abaikan saja. Sebentar lagi, Alvaro jeda sekejap ucapannya. Hanya sebentar aku akan memastikan dia tidak hanya menyesal pernah meninggalkanmu, tapi merasa malu untuk berada di dekat kalian, sampai saat itu tiba. Jangan pernah lagi air mata berharga itu kamu jatuhkan untuknya yang sudah menorehkan noda di masa lalu. Hati Nilam ketika bergetar, bukan lagi isak melainkan raungan kecil. Alvaro membiarkan Nilam menangis sejadi-jadinya. Hanya untuk kali ini saja. Alvaro berjanji setelah Nilam menikah dengannya dia tidak akan membiarkan mata indah itu mengeluarkan setetes pun air mata. Sorry. Setelah bermenit-menit, akhirnya suara Nilam kembali terdengar. Aku yang minta maaf tidak bisa menawarkan dada ini untuk memelukmu. Tapi setelah ini aku berjanji akan selalu ada untuk kalian dan tak akan pernah membiarkan siapapun menjadi sebab jatuhnya air matamu. Usai mematikan sambungan teleponnya, senyum manis Nilam tidak pudar begitu saja. Hatinya begitu hangat, hingga lupa akan rasa kecewa yang tadi sempat singgah. Kata yang diucapkan pria di seberang sana layaknya hujan yang menyirami tanah tandus. Takdir mempertemukannya dengan Alvaro, lelaki yang tiba-tiba menawarkan warna kebahagiaan, seorang pria tampan rupawan. Nilam sendiri bingung apa yang dilihat Alvaro dari dirinya. Begitu mengenalnya pria itu seperti tersihir oleh sosoknya yang menurut Nilam sendiri sangat biasa. Bersambung dulu ya teman-teman.